Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kami sekeluarga bisa kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Amen. Agree with God, move with God, encounter with God now. Mari saya mengajak Anda pagi hari ini sebelum kita belajar kembali kebenaran firman Allah, kita buka hati dan kita berdoa minta Roh Kudus yang menuntun setiap kita. Baik saya yang menyampaikan maupun setiap Anda yang mendengar dalam program Amin pagi hari ini, semua kita dalam jamahan daripada Roh Kudus memberikan hikmat dan revelation buat setiap kita. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa Surgawi, pagi hari ini kami berdoa, kami sepakat. Hari ini Tuhan kami kembali datang menghadap Engkau dalam program Amin pagi hari ini. Kami buka hati, kami siapkan hati kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Roh Kudus berbicaralah kepada setiap kami, urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengar, berikan roh hikmat, roh wahyu kepada setiap kami, to understand, untuk mengerti apa yang Tuhan firmankan pagi hari ini. Dan kami menaklukkan setiap pikiran yang dibangun oleh keangkuhan, dan kami letakkan di bawah kaki Kristus, dan kami buka hati dan pikiran kami untuk menerima dengan sukacita semua kebenaran firman-Mu. We need revelation, karena kami tahu one revelation from you akan mengubah kehidupan kami. Terima kasih, kami mau mulai pagi hari ini bersama-sama dengan Kau. Di dalam nama Yesus, mari Roh Kudus ambil alih semuanya. Bekerjalah jamah setiap kami dan berbicaralah di tengah-tengah kami. Para malaikat orang kudus, lakukan bagian kalian, layani setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada, supaya kami semua boleh dikuatkan, disegarkan pagi hari ini melalui kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus, amin, amin, amin. Puji Tuhan. Praise the Lord, praise the Lord. Pagi hari ini saya percaya bahwa setiap kita sudah siap untuk belajar kebenaran firman Allah. Pagi hari ini ada pesan yang sangat kuat dalam kehidupan saya yang saya mau sampaikan buat Anda semua. Dan judulnya program Amin pagi-pagi hari ini adalah kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Be strong and courage. Saudara, ini penting sekali dalam kehidupan setiap Anda dan saya untuk senantiasa menguatkan hati kita, meneguhkan hati kita, to trust the Lord and trust His plan. Saudara, saya mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama pagi hari ini. Dan sebelumnya ada 3 hal sebenarnya pagi hari ini yang saya mau sampaikan pada Anda semua. Yang pertama, saya mau mengajak Anda untuk melakukan sebuah reflection dalam kehidupan Anda. Dan yang kedua, saya mengajak Anda nanti kita akan sama-sama belajar bagaimana, kenapa kita harus menguatkan selalu hati kita dan menguatkan be strong and courage. Kenapa kita harus kuatkan dan teguhkan hati kita. Lalu yang bagian ketiga nanti saya akan mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama bagaimana caranya supaya kita terus jadi kuat dan tetap hati kita dikuatkan terus oleh Tuhan. Yuk, saya mengajak Anda pagi hari ini memulai dengan sebuah reflection. Menurut Anda, can one person, bisakah satu orang atau seseorang make a big difference, membuat sebuah perbedaan yang besar dalam kehidupannya secara pribadi, dalam family, dalam bisnis, dalam pelayanan dan semuanya? What do you think? Can one person make a big difference? Bisakah menurut Anda seseorang melakukan perubahan yang besar, melakukan sebuah perbedaan yang sangat besar dalam kehidupannya? Lalu yang kedua, can one person change the direction, semua direction daripada the whole family dan the whole ministry dan sebagainya? Lalu menurut Anda, can one person, bisa nggak kira-kira stand up in the face of fear, menghadapi segala macam kekhawatiran, ketakutan dan sebagainya? Lalu menurut Anda, can one person, bisa nggak satu orang leading the people into the whole new way of life? Menurut Anda bisa nggak kira-kira satu orang tiba-tiba memimpin semua orang masuk dalam kehidupan yang baru, yang lebih dahsyat, masuk dalam sebuah jalan di mana akan menuju sebuah kehidupan yang dahsyat sekali, saudara. Dan this is the reflection pagi hari ini yang saya mau mengajak Anda untuk think about it. Nah, saudara, kalau kita belajar, they learn from the story of Moses. Siapa yang benar-benar, saya percaya bahwa siapa orang yang benar-benar yang saya sampaikan tadi sebuah reflection. Dan ini ada dalam kehidupan Musa, saudara. A man who can change the whole nation. Bahkan dia bukan cuma mengubah kehidupannya, tapi dia juga mengubah komunitasnya, bangsanya,
dan bahkan bangsa-bangsa, saudara. Nah, saya mau mengajak Anda untuk kita belajar, untuk kita semua mengerti, saudara, latar belakang daripada Musa sendiri. Musa adalah seorang yang minder sebelumnya. Kalau Anda pelajari The Journey of Life dalam kehidupan Musa, Anda akan menemukan latar belakang yang berbeda sebenarnya, saudara. Dan saudara, Tuhan terlebih dahulu harus mengubah kehidupan Musa. Bahkan pertama kali ketika Tuhan datang kepada Musa, dia berkata, Tuhan, aku ini gak pandai bicara dan sebagainya. Seperti reflection tadi, can one people change the direction daripada seluruh kehidupan bangsanya? Dan Anda bisa belajar dari kehidupan Moses, bagaimana Musa bukan cuma berubah, tapi dia mengubah keluarganya dan mengubah the whole nation daripada bangsa Israel, saudara. Kalau Anda baca, saudara, panggilan Tuhan pada Musa dimulai dari Keluaran 3 ayat 10 sehingga lalu seterusnya sampai Keluaran pasal 4 ayat 17. Dan di sana Musa menolak, kalau Anda baca dari Keluaran pasal 3 ayat 10 sampai Keluaran 4 sampai 17 ayat 17, Anda akan menemukan di situ kurang lebih ada 5 kali Musa menolak Tuhan, saudara, menolak panggilan Tuhan, sampai akhirnya Tuhan murka dan marah kepada Musa, saudara. Namun setelah itu kita semua tahu bagaimana Tuhan memakai Musa, mengubah Musa dengan sangat ajaib. Bukan hanya dirinya yang berubah, tetapi juga keluarganya, nasib bangsanya yang berada dalam kepemimpinan Musa, semuanya totally change, saudara. Itu sebabnya yang saya katakan tadi, reflection, can one people change the whole direction daripada one nation. Dan kita menemukan ini dalam the story of Moses. Musa mengawali perjalanan hidupnya sebenarnya dengan seorang yang ragu, bimbang, takut, minder. Namun terus akhirnya Tuhan mengubah kehidupannya. Dan dalam perjalanan, dan Anda melihat perjalanan harus terus berlanjut. Dan di mana era kepemimpinan Musa yang terus menerus, kalau Anda pelajari, penuh dengan supranatural, penuh dengan manifestation daripada supranatural. Mulai dari itulah, mulai dari semuanya mujizat demi mujizat terjadi. Namun saudara, perjalanan harus terus berlanjut. Dan ketika era kepemimpinan Musa sudah selesai, Tuhan mau masuk membawa bangsa Israel di new era, yaitu dari zaman Musa kepada zaman Yosua, saudara. Awal panggilan Tuhan kepada Musa, kalau Anda pelajari, semuanya dengan penuh dengan mujizat, tanda ajaib. Bahkan dia ketemu Tuhan pun dan diperlihatkan dengan banyak sekali tanda ajaib, saudara. Namun dalam perjalanan ketika Musa meninggal, Yosua harus menerima tampuk kepemimpinan yang ditinggalkan oleh Musa. Dan ini bukanlah sesuatu yang mudah. Imagine kalau Anda ikut dengan senior pastor atau gembala saudara atau pemimpin saudara yang dipakai Tuhan luar biasa. And the end of the day ketika dia dipanggil Tuhan, Anda dipakai untuk menggantikan posisi, dan Anda diberikan tanggung jawab untuk melanjutkan apa yang sudah dia bangun. It's not easy, saudara, karena belum tentu orang-orang akan respect seperti dia respect kepada pemimpin sebelumnya. Sama halnya dengan ini yang terjadi dalam kehidupan Yosua. Belum tentu bangsa Israel akan respect kepada Yosua seperti mereka respect kepada Musa. Kalau Anda perhatikan, bayangkan saudara, pemimpin yang penuh dengan penyertaan Tuhan yang luar biasa, yang mengalami kemuliaan Tuhan yang luar biasa, itu pun dia harus menghadapi begitu banyak perdebatan, pertentangan daripada bangsa Israel yang sebenarnya tegar tengkuk, keras kepala. Dan can you imagine apa yang akan dirasakan oleh Joshua ketika dia harus memimpin bangsa yang notabene dia tahu, karena Joshua adalah orang yang ikut sama-sama mulai dari keluar dari Mesir, melihat bagaimana Tuhan melakukan banyak hal, melihat bagaimana bangsa Israel mengajak berkelahi Musa, menentang Musa dan sebagainya. Dan saudara, itu bukanlah sesuatu yang mudah bagi Joshua, saudara. Tapi saudara, perhatikan baik-baik, saudara, inilah yang keajaiban yang luar biasa. Can change, akan bisa mengubah semuanya. The power of one. Saudara, saya percaya bahwa Musa sudah mempersiapkan sebelumnya, yaitu the next generation, the next leader setelah itu adalah Yosua. Anda perhatikan kalau Anda baca di Alkitab beberapa kali Anda menemukan ketika Musa naik gunung, Yosua menemani. Sekalipun akhirnya Yosua tunggu di lereng gunung, Yosua menunggu
tuannya, menunggu pemimpinnya. Dan saya percaya Joshua pasti melihat bagaimana Musa hidup, bagaimana Musa benar-benar menjalani kehidupannya dengan takut akan Tuhan. Dan saya yakin bahwa Joshua adalah salah satu orang yang memang dipersiapkan oleh Musa. Dan saya percaya the power of one, dan saya percaya Musa berhasil mempersiapkan the next leader, the next generation dalam kehidupannya yang akan meneruskan penggenapan janji Tuhan secara ajaib, yaitu membawa bangsa Israel masuk dalam tanah perjanjian, saudara. Joshua 1 menarik sekali, dikatakan sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah, get ready, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ayat 3 dikatakan, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat yang ke-6 dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jangan lupa engkau memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu kalau Anda lompat, saudara, ayat yang ke-16, lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan. Kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya ini persyaratan. Ketika Joshua menyampaikan semuanya, lalu bangsa Israel berkata bahwa kami akan ikut kamu, kami akan nurut seperti kami nurut dengan Musa. Hanya asal dibilang, hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. Bangsa Israel punya ekspektasi ketika penggantian kepemimpinan dalam bangsa Israel dari Musa kepada Joshua. Mereka berkata, kami akan ikuti kamu mau suruh kami kemana kami akan pergi, kami akan hormati kamu seperti kepada Musa, kami akan ikuti perintahmu seperti kami mengikuti perintah Musa. Hanya itu artinya sebuah syarat, asal Tuhan menyertai kamu seperti Tuhan menyertai Musa. Kami akan mendengarkan perintahmu, hanya dikatakan sekali lagi, Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu tidak akan mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Sekali lagi Tuhan, sekali lagi Anda ketika baca ini Yosua, tidak mudah bagi Yosua sampai Tuhan mengencourage dia beberapa kali, kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Itu sebabnya pagi hari ini ada sebuah pesan yang begitu kuat di hati saya. Saya tahu ada begitu banyak tantangan yang kita sedang hadapi ke depan. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan kecuali Tuhan memberitahu kita. Tapi bukan berarti perjalanan di depan akan mulus. Itu sebabnya Tuhan seolah-olah menguatkan saya dan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saya berdoa supaya Anda hari ini yang mendengar program Amin dimanapun Anda berada, this is what the Lord saying to you. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Percaya bahwa Tuhan ada bersama kamu. Setiap tanah yang kamu injak akan Tuhan berikan menjadi milik pusaka. Percayalah saudara, semua janji Tuhan dalam kehidupan kita tidak akan batal. Dia akan tetap membawa kita kepada promised land-nya kita. Asal
kuatkan dan teguhkanlah hatimu, saudara. Nah, yang kedua saya mau mengajak Anda untuk belajar sama-sama the reason. Mengapa kita harus menguatkan hati kita? Why? Kenapa kita harus kuat? Kenapa hati kita harus kuat dan teguh? What is the reason? Apa yang membuat kita pasti kuat? Apa yang membuat kita tetap teguh? Sekalipun kita mungkin hari-hari ini sedang ada seolah-olah di padang gurun, ngalami yang gak enak, ngalami proses, mengalami begitu banyak kegoncangan demi kegoncangan, seolah-olah kita sedang ada dalam padang gurun. Apa alasannya supaya kita kuat? Apa alasannya yang membuat saya yakin pasti saya kuat? Saudara, saya mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama. This is the reason yang membuat Anda tidak punya alasan untuk Anda jadi lemah. Anda harus kuat, Anda harus teguh, because this is the reason yang Tuhan berikan. Yang pertama, saudara, Tuhan ngomong dengan jelas sekali, God always make a way where there is no way. Saudara, saya yakin sekali bahwa Tuhan akan selalu membuka jalan ketika tidak ada jalan. Remember bagaimana Tuhan menyertai Musa ketika mereka sedang dikejar-kejar oleh orang bangsa Mesir, bangsa Firaun, saudara. Ketika mereka dikejar oleh Firaun dan pasukannya, di hadapan belakang mereka, mereka lihat bahwa tentara mengejar mereka. Di depan mereka ada laut yang membentang begitu luas. Saudara, ketika tidak ada jalan, God always make a way. This is the strong reason yang pertama. Anda gak boleh lemah, tapi Anda harus kuat, Anda harus teguh iman Anda. Dalam perjalanan apapun situasi pandemik, saya katakan God always make a way for you. Mungkin Anda berkata, Tuhan ini pandemik, pekerjaan gimana nih, aku gak tahu, perusahaan tutup dan sebagainya. Saya percaya God will make a way. God always make a way for you and for your family, for your church, for your ministry. God always make a way. Jangan takut, itu sebabnya saya katakan kuatkan dan teguhkan hatimu. Because our God always make a way for you, for us. Ini alasan yang pertama. Joshua juga ketika menyeberang perjalanan dari menyeberangi sungai Yordan. Anda lihat bagaimana Tuhan juga membelah sungai Yordan. Dan saudara, dari kedua ini saya yakin sekali bagaimana Tuhan menyertai Musa. Tuhan juga menyertai Joshua. Bagaimana Tuhan membuka jalan ketika mereka nggak ada jalan. Tuhan juga buka jalan kepada Joshua. Dan saya percaya ini juga akan terjadi dalam kehidupan Anda dan saya. Ketika Anda menghadapi jalan buntu, believe God always make a way for you. Tuhan pasti buka jalan. Yesaya 43 ayat 19 dikatakan, saudara, dalam Yesaya 43 19, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Listen, Yesaya 43 ayat 19 mengingatkan Anda dan saya bahwa tidak tahukah kamu Allah sedang membuat sesuatu yang baru. Masa pandemik ini seolah-olah gereja mengadakan shifting yang besar. Kehidupan kita mengadakan shifting, pelayanan kita mengadakan shifting. And I believe bahwa Tuhan always make a way. Tuhan selalu buka jalan. Saudara, kalau Tuhan yang membuka kehidupan Anda, pelayanan Anda, tidak ada seorang pun yang bisa nutup. Because God always make a way. Dan dia selalu memulai sesuatu yang baru. Saya tahu persis, pandemik ini ada begitu banyak orang mengalami sesuatu yang baru. Ada jalan-jalan baru yang terbuka. Saya mendengar report begitu banyak orang-orang memberikan kesaksian. Bagaimana tadinya gak bisa masak, lalu tiba-tiba bisa masak masa pandemik ini, lalu akhirnya jualan dan berhasil dan bisa provide keluarganya. Dulu gak kepikir mau jualan ini, dulu gak pikiran mau kerja ini, and then tiba-tiba terjadi begitu banyak hal yang baru, because God always make a way. Saya yakin sekali, itu sebabnya ketika tidak ada jalan, pastikan Anda harus kuat dan teguh. What is the reason, Pastor, supaya aku tetap kuat? Yang pertama, because God always make a way. Tuhan itu tidak pernah gagal dalam menggenapi rencananya. Dia gak akan pernah gagal membawa Anda masuk dalam tanah perjanjian. Saya bakal katakan, saudara, rencananya always perfect dan selalu jadi. Mungkin orangnya berubah, instrumennya berubah, tapi rencananya gak pernah berubah. Because He is a God yang sangat perfect dalam membuat planning. Yang percaya katakan amin, saudara. Tujuan bangsa Israel tetap masuk tanah perjanjian, the promised land.
sekalipun instruksinya, instrumennya berubah, sekalipun leadernya mungkin berubah dari kepemimpinan Musa lalu ke Joshua, tapi bukan berarti Musa gagal. Musa juga berhasil, memang bagiannya sampai di situ. Dia melakukan his part dan another people, yaitu Joshua melakukan another part. Dan saya percaya ujung-ujungnya cuma satu, untuk hormat dan kemuliaan Allah. Ada amin, saudara. Saya yakin sekali memang tugasnya Musa membawa keluar dari perbudakan sampai di tengah jalan. The end of the day, apapun yang terjadi dalam kehidupan Musa, sekalipun dia melakukan sebuah kesalahan, tapi saya percaya dia sudah melakukan bagiannya dengan sangat baik, saudara. Kita nggak bisa menghakimi setiap orang. Mungkin instrumennya berubah, orangnya berubah, tapi yang saya tahu cuma satu, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Saya percaya ada yang memulai, ada yang melanjutkan, dan ada yang memulai, dan ada yang menyelesaikan, saudara. Saya yakin tujuannya cuma satu, ujung-ujungnya nama Tuhan yang akan dipermuliakan. Ujung-ujungnya rencana Tuhan tetap jadi bahwa bangsa Israel masuk dalam tanda perjanjian, because that is the promises yang Tuhan kasih dalam kehidupan mereka. This is the reason yang pertama. Jadi kalau Anda merasa aku sedang lemah, saya katakan tidak ada alasan untuk Anda lemah. Anda harus kuat. Anda harus teguh firman, Anda harus teguh berdiri dalam firman, Anda harus benar-benar jadi kuat dan teguh. Kenapa? Karena God always make a way. This is the reason. Yang kedua, kenapa kita harus kuat dan teguh di dalam kehidupan ini? Apa alasannya? Yang kedua, because the battle belongs to the Lord. Saya yakin sekali bahwa selama kita berjalan dalam kehendak Allah, kehendak Tuhan, kata-kata ini, the battle belongs to the Lord, akan berlaku dalam kehidupan kita. Joshua mengerti banget mengenai hal ini, dan dia melihat sendiri bagaimana Tuhan berperang ganti mereka ketika mereka keluar dari Mesir. Keluaran 14 ayat 14. Bagaimana Tuhan akan berperang untuk kami dan kamu akan diam saja. Namun semua itu harus diawali dengan janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Ayat 13. Kalau saudara baca ayat 13-nya dikatakan dimulai dari jangan takut, Tuhan katakan. Yang kedua, berdiri tegap dan lihat keselamatan dari Tuhan. Lalu suddenly tiba-tiba Tuhan yang berperang ganti mereka. Anda bisa lihat bagaimana Tuhan mengalahkan orang-orang Mesir yang luar biasa. Saudara, saya yakin sekali Yosua saat ini juga melihat bagaimana dia juga mengalami, dia juga bukan cuma jadi penonton, tapi dia lihat sendiri bagaimana Tuhan berperang. Namun di masanya sendiri, dia pun juga mengalami juga sekali lagi sebagai pelaku bagaimana Tuhan meruntuhkan tembok Jericho. Joshua pasal 6 dikasih strategi sama Tuhan, dan sebagai Tuhan memberikan strategi juga mengalahkan Ai, saudara. Yosua pasal 8 dan lain-lain. Namun tetap saja Yosua harus melakukan bagiannya dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Tapi the end of the day, the conclusionnya, yang saya yakin sekali bahwa the battles belong to the Lord. Peperangan ada bagiannya Tuhan dan milik Tuhan selalu, dan saya percaya bahwa ada partnya Tuhan, ada partnya kita, saudara. Yang saya tahu cuma satu, bahwa Anda harus kuat dan teguh, saudara. Kenapa? Because all the battles yang ada dan saya hadapi belongs to the Lord, belongs to God. Yakini itu, saudara, dan itu akan membuat iman kita jadi kuat. Dan kita akan kuat dan teguh menghadapi apapun, bahkan peperangan yang akan kita hadapi ke depan. Lawan-lawan musuh-musuh dari berbagai hal, saudara, yang menyerang kita. Setan mulai memakai banyak cara untuk attack you. Tapi percaya, the battles belongs to the Lord. Yang ketiga, saudara, why the reason? Apa sih alasannya supaya kita harus tetap kuat dan teguh nih? Yang ketiga adalah there is hope for the hopeless. Selalu ada harapan, saya yakin sekali, bagi setiap kita, saudara. Bagi orang-orang yang mengharapkan sesuatu dan berharap sama Tuhan, dan mungkin mereka berkata tidak ada harapan, tapi mereka bergantung harapannya kepada Allah. Mereka datang kepada Allah, dan saya katakan always hope. Selalu ada harapan, always, selalu, saudara. Saya yakin sekali there is hope, ada harapan buat setiap kita, saudara. Sekalipun mungkin sepertinya Anda hadapi hari-hari ini gak ada harapan, waduh gak bisa lagi. Selama kita hidup dan berharap kepada Allah, saya katakan always, selalu ada harapan bagi setiap kita. Amsal 23 ayat 18 berkata, karena masa depan sungguh ada
dan harapanmu tidak akan hilang. Percaya, tergantung Anda berharapnya kepada siapa. Tergantung Anda menaruh pengharapan Anda kepada siapa. Kalau Anda menaruh pengharapanmu kepada manusia, manusia terbatas. Dalam usia, dalam kekuatan, dalam semuanya mereka terbatas. Tapi ketika Anda menaruh pengharapanmu kepada Tuhan yang tidak ada batas, saya percaya pengharapan kita pasti ada, selalu ada. There is hope. Itu adalah harapan bagi setiap kita, saudara. Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dan ini yang akan terjadi, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, merambat akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Garis bawah kata tidak khawatir dalam tahun kering. Mungkin bagi begitu banyak orang pandemik ini adalah tahun kering. Ada begitu banyak krisis ekonomi terjadi dan sebagainya. Tapi percaya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. That is the Bible say. Kalau Anda andalkan Tuhan, Anda diberkati, yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Tergantung Anda menaruh pengharapanmu kemana, ke siapa. Kalau Anda menaruh pengharapanmu kepada Tuhan, saya yakin sekali, this is the Bible say. Ini firman Tuhan buat kamu. Dikatakan tidak akan mengalami panas kering, tidak khawatir dalam tahun kering, tidak akan mengalami hal yang aneh-aneh, tapi daunnya tetap berbuah, tidak berhenti menghasilkan buah. Karena itu selama kita hidup, sesulit apapun musim yang kita hadapi, tantangan yang kita alami, saudara percaya selama kita mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapan kepada Tuhan, saudara tidak perlu takut, saudara. Ada amin, saudara. Alasan yang keempat, the reason kita harus kuat, harus teguh nih. Alasannya apa? Because Jesus is the solution of every problem. Saudara, saya yakin sekali bahwa Yesus adalah solution. He is the solution. I'm the truth, I'm the way, the truth, and the life. That is Jesus say. Tuhan adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Ketika Anda nggak ada jalan, percaya Jesus is the way. Dia adalah jalan. Ketika Anda mengalami kekeringan, kematian, He is the life. Dia adalah kehidupan itu sendiri. Saya yakin sekali. Mengapa dikatakan Yesus adalah the solution dalam semua kehidupan Anda? Karena yang pertama, Dia mengasihi Anda. Tidak ada seorang bapak yang benar yang tidak mau menolong anaknya lagi susah. Jadi percayalah, He is the solution. Apapun yang terjadi, datang, come to the Lord, dan berseru kepada Tuhan. Sampaikan apa yang sedang Anda alami. Yang kedua, alasannya kenapa Yesus adalah solusi dari semuanya. Karena Dia adalah Tuhan sendiri. Dia Tuhan yang memiliki alam semesta ini. Dia yang meng-create semuanya. Of course Dia punya solusinya, saudara. Dia melakukan semuanya, bahkan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Asal kita percaya dan sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Dia yang meng-create seluruh dunia. Dan Dia punya solusi kepada semuanya. Dan saya yakin sekali alasan berikutnya kenapa Yesus is the solution. Karena Yesus adalah sumber kehidupan, sumber dari segala sesuatu. Jadi ketika Anda membutuhkan sesuatu apapun itu, saudara, Anda yang kurang hikmat, Dia akan memberikan hikmat. Anda yang kurang apapun, Dia punya solusi karena Dia is the sumber segalanya, saudara. Dia hidup di dalam kita. Dan saya percaya Dia berkata, aku datang memberikan hidup. Dan hidup berkelimpahan, saudara. Kelimpahan dalam spiritual dan kelimpahan dalam semua hal, saudara. Yang percaya katakan amin, saudara. Bagian yang terakhir, yang ketiga yang saya mau bagikan adalah bagaimana caranya agar kita bisa menguatkan hati kita. Kita punya alasan yang kuat nih, bahwa kita harus tetap kuat, kita harus tetap teguh. Lalu gimana caranya supaya kita bisa kuat dan teguh, saudara? Sebelumnya saya mau mengajak Anda untuk discuss satu hal lagi, yaitu ada satu kesamaan, saudara, apa yang dialami Musa dan Joshua ketika Tuhan memilih mereka. Yaitu apa, saudara? Yaitu Tuhan memberikan sebuah statement yang luar biasa. Dikatakan, aku akan menyertai mereka. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai kamu. Saudara, ini menjadi modal yang kuat sekali sebenarnya. Dalam Keluaran 23 ayat 12, lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Dia berkata kepada Musa. Ini persamaan yang pertama ketika Tuhan manggil Musa. Dia berkata bahwa bukankah aku akan menyertai engkau? Lalu Yosua pasal 1 ayat 5b dikatakan, sebab aku seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Sebenarnya ini adalah modal yang kuat bagi Joshua.
Dan Tuhan berkata, Tuhan berjanji bahwa seperti aku menyertai hambaku Musa, aku akan menyertai engkau. Saudara, penyertaan Tuhan itu penting sekali. Musa gak akan jadi hebat sedemikian dahsyat dipakai Tuhan tanpa penyertaan Tuhan, saudara. Jadi sekali lagi saudara, saya yakin sekali ini sebuah foundation yang penting, saudara. What is the conclusion? Jadi gimana caranya supaya kita ini bisa jadi kuat dan teguh? Yang pertama adalah stand on His promises. Learn from the story of Joshua. Saudara, Yosua pegang itu, dia stand on promises. Saudara, saya percaya ketika Anda mau jadi kuat dan teguh, saudara, Anda harus berdiri di atas perjanjian itu. Perjanjian apa, Pastor Robert? Of course, perjanjian Tuhan dengan Anda, bukan perjanjian Tuhan dengan orang lain. Ini yang menjadi perjanjian Tuhan kepada Joshua. Dikatakan, seperti aku menyertai Musa, aku akan menyertai engkau. Dan dia stand on His promises. Saudara, kalau Anda mau jadi kuat dan teguh dalam semua kehidupan yang Anda hadapi, tantangan dalam pelayanan, dalam semuanya, Anda harus stand on His promises. Saya percaya Tuhan memberikan janji yang begitu banyak dalam kehidupan setiap orang-orang yang dipanggilnya secara khusus. Ada sebuah janji. Saya juga mendapatkan sebuah janji ketika saya mengalami perjumpaan yang spesial dengan Tuhan. I never forget in all my life, dalam seumur hidup saya, bagaimana Tuhan mengunjungi kehidupan saya, datang dalam kehidupan saya, dan dia berkata, aku akan bawa kamu terbang tinggi, kamu akan jadi berkat buat banyak orang, asal jangan sombong. Kalau kamu sombong, aku tinggal, aku akan ada bersamamu, aku akan menyertaimu. Dan itu menjadi sebuah janji yang menguatkan saya sampai hari ini. I stand on His promises. Dan ini yang terjadi dalam Joshua. Yosua mendapatkan firman dari Tuhan, seperti aku menyertai Musa, aku akan menyertai engkau. And he stand on His promises. Saudara, kalau Anda mau jadi kuat, saudara, stand on His promises. Untuk menjadi lebih kuat, menjadi lebih teguh, Anda harus pegang janji Tuhan, berdiri di atas perjanjian Tuhan dalam hidup Anda. Orang boleh ngomong A, boleh ngomong B, boleh ngasih masukan apapun dalam hidup Anda, tapi seringkali itu enggak menjadi kekuatan dalam hidup kita. Tapi ketika Anda stand on His promises dalam hidupmu, saya jamin itu akan membuat Anda jadi kuat. Itu akan membuat Anda tetap teguh. Joshua, apalagi yang dijanjikan Tuhan kepada Joshua, ya, pasal 1 ayat 3, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ini yang membuat Joshua begitu kuat dan teguh, saudara. Kenapa? Karena Tuhan memberikan janji penyertaan. Bahkan Tuhan berkata, setiap tempat yang kau injak akan aku berikan kepadamu, sesuai dengan apa yang kujanjikan kepada Musa. Inilah kunci kenapa Joshua bisa kuat menghadapi bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang pemarah, yang keras kepala, saudara. Kenapa dia bisa kuat? Bukan karena dia lihat Musa, dia mau mengabdi kepada Musa balas budi, bukan. But because he stand on His promises. Joshua berdiri di atas perjanjian Tuhan dalam kehidupannya. Kalau Anda mau menjadi kuat dalam panggilan, dalam kehidupan Anda, stand on His promises. Ini hal yang pertama. Yang kedua, saudara, bagaimana supaya kita punya kekuatan ini? Bagaimana supaya kita mengalami yang namanya kuat dan teguh, saudara? Yang pertama, stand on His promises. Yang kedua, kita harus benar-benar mengalami sendiri secara pribadi kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Bukan dengar apa kata orang. Joshua tidak melihat lalu mendengar apa yang Tuhan buat dalam kehidupan Musa, tapi dia mengalami secara pribadi, saudara. Penting buat kita akan jadi kuat. Kita akan teguh menghadapi tantangan, menghadapi apapun permasalahan ke depan ketika kita experience personally, mengalami personal experience with God. Saudara, dalam kehidupan ini kita perlu, saudara, mengalami secara pribadi Tuhan hadir dalam hidup kita, Tuhan nyata dalam hidup kita. Kita harus benar-benar mengalami, menyadari bahwa Tuhan itu hidup dalam kita dan berjalan bersama kita. Ketika Tuhan menyertai Musa, menyertai Joshua, saya percaya Tuhan yang sama akan menyertai Anda. Saudara, ada persamaan selain, saudara, bagaimana Tuhan menyertai Musa, Tuhan juga menyertai Joshua. Tapi saya percaya the God of Moses is the God of Joshua. Dan itu juga Tuhannya kita. Tuhan yang dimiliki oleh Joshua, yang disembah oleh Joshua,
Tuhan yang disembah, yang dilayani oleh Musa, itu Tuhannya sama. Dan sama juga Tuhan yang kita layani hari ini, Tuhan kita sama. The God of Moses is the God of Joshua. The God of Joshua and Moses sama adalah Allahnya kita juga, yang kita sembah dan kita layani. Jadi saudara, Anda bukan dengar apa kata orang, tapi Anda harus mengalami secara pribadi. Ayub mengalami secara pribadi melalui proses yang begitu berat. Dia berkata dalam Ayub pasal 42, dan dia berkata, saudara, dahulu dari kata orang aku mendengar kau, but now, tapi sekarang aku mengalami secara pribadi. Saudara, dalam kehidupan kekristenan, dalam perjalanan the journey of faith, kita harus mengalami sendiri kehadiran Tuhan yang nyata. Kita sadari dan alami secara pribadi, dan saya percaya itu akan menguatkan kita. Saudara, ada begitu banyak tantangan yang kami hadapi, my family, the church, dan semuanya. Apa yang membuat saya sampai hari ini bisa kuat dan teguh dan tetap setia dalam pelayanan Tuhan? Karena satu, saudara, kami sadar dan kami mengalami secara pribadi Tuhan hadir dan nyata dalam kehidupan kita. Yang terakhir, lalu saya akan tutup, saudara, hal yang ketiga, how. Bagaimana caranya supaya kita bisa kuat? Bagaimana caranya supaya kita bisa teguh dalam menghadapi semua perjalanan ini? Yang ketiga adalah stay on the path. Kita harus, saudara, stay on the path. Saudara, tetap berada di jalur yang benar adalah sebuah hal yang sangat penting, karena Tuhan sendiri memperingati Yosua untuk hal itu, saudara. Yosua pasal 1 ayat 17, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan segala hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri, supaya engkau beruntung dan kemanapun engkau pergi. Jangan kompromi, no compromise. Jangan terdistract, tidak boleh menoleh ke kanan ke kiri. Dan apa yang harus menjadi kehendak Tuhan harus jadi dalam kehidupan kita. Faithfulness is the key. Tetap berada di jalur Tuhan, maka kita akan tahu bahwa ujungnya kita akan menuju happy ending. Ujungnya kita akan terus melihat rencana Tuhan jadi dalam kehidupan kita. Ingat, saudara, dalam situasi apapun, I just remind you, no compromise dengan semuanya. Kalau kita tahu jalan ini benar, kita ikuti. Kalau jalan ini salah, kita jangan ikuti. Jangan nyimpang ke kanan, jangan nyimpang ke kiri. Stay on the path dalam semua hal. Dan saya percaya ini akan membuat kuat dan membuat kau akan teguh dalam Tuhan. God bless you. Mari kita berdoa sama-sama. Bapak Surgawi, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sudah selesai untuk belajar firman-Mu. Tapi kami berdoa biarlah firman ini tidak berlalu begitu saja. Tapi firman ini jadi kekuatan dalam hidup kami, ya Tuhan. Aku berdoa untuk setiap umat-Mu. Biarlah hari ini apa yang Kau sampaikan dalam hidupku, kuatkan dan teguhkan hatimu, nak. Dan hari ini saya sampaikan, Tuhan, kepada semua yang mendengarkan program Amin. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Gak peduli situasi pandemik, situasi apapun, Alkitab mengajarkan Anda dan saya. Tuhan ngomong dengan jelas sekali, nak, kasih tahu mereka, kuatkan dan teguhkan hatimu. Dan kita udah belajar bagaimana the reason, bagaimana kita mendapatkannya, bagaimana supaya kita kuat. Dan biar ini benar-benar menjadi bagian dalam kehidupan kami. Aku berdoa, Tuhan, biar hari ini semua umat-Mu dikuatkan, diteguhkan in the name of Jesus. Aku berdoa seperti Engkau menyertai Musa, Engkau menyertai Joshua, sertai kami, ya Tuhan. Karena kami tahu ketika Tuhan beserta dengan kami akan stand on His promises. Dengan janji yang Kau berikan dalam hidup kami akan terus menguatkan kami. Kami mau, Tuhan, bukan cuma berdiri atas perjanjian Tuhan dalam hidup kami, tapi kami mengenal dan mengalami Kau secara pribadi. Hari ini aku berdoa, every one of us is not just hear about Your glory, hear about Your miracle, but they will start experience this morning in the name of Jesus. Dan aku juga berdoa, Tuhan, biar kami tetap waspada, memperkatakan firman, merenungkannya siang malam, and stay on the path. Tidak menyimpang ke kanan kiri, tapi tetap ada di jalur-Mu. Mampukan kami, dan Roh Kudus tuntun kami, beri kami kekuatan untuk stay on the path in the name of Jesus. Terima kasih, Bapak. I bless Your people. I speak life, healing, restoration, and breakthrough in the name of Jesus. Amen. Amen. God bless you. Sekali lagi, saudara, saya mengajak Anda, ingatkan Anda, yuk sama-sama kita stand on His promises.
Lalu kita mulai juga untuk percaya, menyadari, dan mengalami kehadiran Tuhan yang nyata dalam hidup kita. And stay on the path. Dan saya percaya Tuhan akan membawa Anda masuk dalam tanah perjanjian. Kuatkan dan teguhkan hatimu. God bless you and see you next week dalam program Amin berikutnya.